Assalamualaikum smart student, welcome to English class with Miss Lisna, and today we will continue to learn descriptive text. After last week, we have learned about to know descriptive text, ya. Kita sudah belajar tentang mengetahui apa itu descriptive text. To know generic structure, kita juga sudah mengetahui generic structure dari descriptive text itu apa saja. And last one, we have also a bit learn how to know the language picture. And today we will learn more about language picture. Okay, so are you ready, class? I hope you're ready. So wait a minute. Alright, so these are the language pictures of descriptive text. Yang pertama, using present tense, using adjective, dan menggunakan thinking verb, and then using acted verb. And today we will learn about using present tense, ya. Apa itu present tense, and how to use it. Nah, itu dia. Nah, bagi yang belum mengetahui tentang descriptive text itu apa, kemudian di generic structure-nya itu apa, nah kalian boleh lihat video sebelumnya, oke? Sebelum melihat video pembelajaran yang ini, oke? Nah, so next. So what is simple present tense? So simple present tense is used to talk about an action, ya, suatu perilaku atau aksi, ya, which happen, yang terjadi on a regular basis. Nah, we use the present tense to talk about something that is true in the present. Jadi, present tense itu digunakan ketika menyatakan sesuatu yang terjadi di masa kini. Nah, jadi kalau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris itu akan berbeda sesuai dengan waktunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense, yaitu tenses atau unsur kebahasaan, ya, gramatikal dalam bahasa Inggris yang sederhana, ini simple, present itu masa kini, jadi yang digunakan di masa kini. For example nih, I am 19 years old, saya 19 tahun. Nah, ini kan menyatakan something that is true, ya. Sesuatu yang betul di masa kini. Berarti saat ini dia berusia 19 tahun. He lives in Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. I am a student. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, simple present tells something that happens again and again in the present. Jadi, simple present juga digunakan untuk kalimat yang menyatakan kejadian secara berulang-ulang. Atau biasanya kita menyebutnya dengan kebiasaan, ya. For example, I play football every weekend. Saya bermain bola setiap minggu, ya, atau setiap libur nih, akhir pekan. Okay, so did you get the point? Apakah sudah paham? Okay, good. Nah, di sini Miss akan membahas present tense itu. I will divide it into two kind, dibagi menjadi dua. Ada yang kalimat yang menggunakan action verb, ya, seperti misalkan play, kemudian tell, ya, bermain. Ada juga kalimat yang harus menggunakan verb to be. Apa itu verb to be? Ada yang masih ingat to be? Ada yang masih ingat gak apa itu to be? Nah, betul ya, to be itu yang sudah kita pelajari, am, are, dan is. Nah, seperti contoh yang ini nih, ini menggunakan verb to be. I am 19 years old. Ya, kalau yang ini lives nih, ini action verb. Kalau yang ini nih, I am a student. Ini adalah verb to be. Jadi, ada beberapa kalimat yang menggunakan verb to be, ada juga yang hanya menggunakan action verb. Nah, kita lihat ya. Oke, first we will learn how to use present simple yang menggunakan verb to be. Nah, kita lihat contohnya ya, supaya lebih paham lagi. So, I am big. Saya besar. I am 10 years old. Saya 10 tahun. They are Egyptian. They are from Egypt. Nah, jadi verb to be ini digunakan ketika kalimatnya itu tidak ada kata kerjanya atau tidak ada action verbnya, ya. Action verb itu seperti makan, minum, berlari. Nah, kalau di sini kan nih, I am big, ini nggak ada kata kerjanya kan? Makanya di sini dibutuhkan verb to be. I am big. Nah, kemudian di sini nih 10 tahun. Ini juga tidak ada kata kerjanya ya, maka verb to be dibutuhkan. I am 10 years old. They are Egyptian. Mereka orang-orang Mesir.
Nah, they are Egyptian. Kemudian they are from Egypt, mereka dari Mesir. Ini juga tidak ada kata kerjanya, maka harus ada verb to be. Seperti itu. Kemudian nih, I am big, I am big. You are my friend, you are my friend. My mom is a doctor, my mom is doctor. We are doctor, we are doctor. We are Egyptian, they are Egyptian. Nah, ini itu contraction. Ini dan ini tuh sama artinya. I am big dan I am big itu sama artinya ya. Kalian boleh menulisnya seperti ini ataupun disingkat atau disebut dengan contraction. Okay, but we have to be careful everyone. Kita harus berhati-hati. For negative, kita harus menambahkan note. Ya, negatif itu kata-kata yang kalimat-kalimat yang ada tidak-tidaknya. Saya tidak makan, saya tidak bodoh, misalkan. Nah, itu harus pakai note. Ya. For example nih, nah setelah to be ya disimpannya itu. I am not 9 years old. I am not 9 years old. Ini sama aja. They are not English. They aren't English. Sama ya disingkatnya boleh they are not atau they aren't English. They are not English. She is not a teacher. She is not a teacher. She isn't a teacher. Ini sama aja artinya. Oke, next. Nah next. Nah, ini yang masih ya, ini juga ada contoh yang dibuat oleh your girls friends ya. Jadi oleh teman-teman kelas perempuan. I am happy today, we are happy to meet you. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja ya. Saya bahagia hari ini. Jadi menggunakan to be. Kemudian, nah we can read it. I am sad. She is happy to have a new kid. Oke. Ini I like dance. Nah, lihat berbeda dengan ini. Kalau ini tidak ada ini menyukai ya. Menyukai itu kan kata kerja ya. Berarti I like dance langsung. Tidak usah pakai I am like ya. Larisha always listens. Nah, ini listen mendengarkan juga ya kata kerja. Jadi tidak pakai to be. Ya, dan remember untuk penggunaan to be, I dengan am, you dengan are, he, she, it, itu dengan is. It di sini bisa nama orang, bisa nama binatang, nama benda ya. Yang penting yang singular is we, you, they itu dengan are. Oke, next. Ini sama ya. Ini we say and we don't say. I am not years old. Bukan disingkatnya ingat, bukan am and apostrophe t ya, tapi I am not. Are you 9 years old? Not you are 9 years old. Nah, jadi kalau untuk bentuk pertanyaan, to be-nya tinggal dipindahkan ke depan saja. Are you 9 years old? Are they English? Is she a teacher? Ya, tinggal ditambahkan untuk bertanya. Apakah kamu 9 tahun? Apakah dia orang-orang English? Apakah dia orang English? Apakah dia seorang guru? Nah, itu tinggal dikedepankan saja to be-nya. Selanjutnya, nah ini untuk latihan kalian. Kalian boleh stop video ini dulu, kemudian isi, dan isinya boleh dicantumkan di kolom komentar YouTube. Oke, next ini dia present tense yang action verb ya. Jadi yang menggunakan verb tanpa to be. Contohnya nih, I play tennis every Sunday. Saya bermain tenis setiap hari Minggu. Nah, ini karena kan tadi ya habitual atau kebiasaan. Nah, beda nih dengan yang ini. Kalau menggunakan am, itu kalian harus tambahkan ing atau pakai ing. I am playing hockey now. Ya, saya bermain hoki sekarang. Sekarang banget. Nah, ini udah beda lagi. Bukan simple present tense lagi. Tapi kalau I am playing, pakai ing ini, dan ada kata now, itu sudah masuk ke present continuous. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi in the next meeting. She eats fruit every day. Nah, ini present tense ya, simple present tense. Dia makan buah setiap hari. Nah, ini kebiasaan kan. Nah, beda dengan ini nih. Kalau pakai is, she is eating an apple now. Ini pakai now. Ingat kalau mau pakai is itu harus pakai ing atau verb ing. Ya, tapi kita fokus ke contoh yang ini. She eats fruit every day. Nah, kemudian nih, remember nih, kita harus remember we use the present simple to talk about routine. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menjelaskan kebiasaan ya, routine. What you do every day or every week, apa yang kita lakukan setiap hari atau setiap minggu. We use the present continuous to talk about things you are doing now. Nah, kalau membicarakan sesuatu yang terjadi saat ini banget ya, saat ini sekali atau doing right now ya, doing now.
itu menggunakan present continuous. Ya, I watch cartoon every day. Nah, ini present simple tense. Kalau yang ini yang kedua, I am watching a film now. Ya, karena ada now-nya nih, now itu artinya sekarang. Nah, berarti harus menggunakan present continuous. Ya. Nah, itu nanti next. Ini hanya pengetahuan aja sekilas untuk kalian. Nah, we have to be careful everyone. For the present simple, ya, yang menggunakan action verb yang tidak ada RM is-nya, itu kita harus menambahkan s atau is untuk he, she, it. Ya, make the negative with don't or doesn't. Nah, jadi seperti ini nih contohnya, my dad makes. Nah, karena my dad itu adalah he, ya, sama seperti he. My dad makes dinner every evening. He doesn't make lunch. Nah, jadi kalau yang negatif itu pakai do, does not, yaitu dari does not, tapi disingkatnya dari doesn't make lunch. We are studying English now. We aren't studying maths. Ini untuk present continuous, jadi we can skip it. Ini untuk info saja. Nah, ini we say and we don't say. I wake up every morning at 7. Ya, yang salah adalah I am waking up every morning. Karena salah ya, kalau ada every-nya itu menggunakan simple present tense. Nah, she is talking on the phone now. Nah, betul ya, ini karena hari sekarang. Nah, jadi harus pakai is dan verb ing. Okay, they are reading a book now. Nah, ini yang salah dan yang betul. Okay, nah jadi kesimpulannya adalah the simple present is used to give opinion, to talk about schedule, untuk membicarakan pendapat, untuk mengatakan jadwal, ya, to talk about daily habit, untuk kebiasaan sehari-hari, dan untuk memberikan fakta. Nah, itu simple present digunakannya. Nah, kemudian this is practice time. Hari ini kita akan belajar reading practice. Yang pertama, you have to open Google Classroom. Nah, ini tugas yang kemarin Miss berikan ya. Nah, kalian buka kembali karena Miss sudah memberikan feedback dari apa yang telah kalian buat, sudah dinilai juga. Nah, dari feedback given by me, ya, yang sudah diberikan oleh Miss, dibaca kembali. Nah, contohnya ini ada yang teman kalian, nih, beberapa ada yang sudah Miss coret-coret ya, mana yang salahnya, nah kalian baca lagi. Kalau sudah dibaca, you have to open Vocaro on Google, karena kita hari ini akan reading practice ya. Jadi kalian diharapkan untuk merecord your voice atau merekam suara kalian. Nah, caranya bagaimana? I will show it. Jadi yang pertama kalian open Vocaro dulu di Google, ya, vocaro.com, and then you diklik tombol merahnya, baru kalian mulai membaca teks yang sudah Miss sudah koreksi, ya, dibaca teksnya yang ini nih, teks yang ini, ya, kalian rekam. Nah, dengan klik tombol yang warna merah ini. Kemudian kalau sudah direkam, kalian klik simpan dan bagi. Nah, diklik simpan dan bagi, kemudian kalian klik ini kotak yang 2, artinya disalin atau di copy, ya, copy paste, ini linknya. Kemudian setelah kalian dapat link ini, lalu masukkanlah ke Google Classroom, ya, ke tugas upload di Google Classroom. Jadi nanti Miss bisa dengar teks yang kalian baca. Okay, that's about how to access Vocaro. Okay, student, you can ask a question. You can give me a question if you still don't understand. Boleh ditanyakan di kolom comment box. Okay, so maybe that's all for today meeting. Thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum. Nah, okay, kalau sudah masuk ke Google, itu nanti kalian masukkan Vocaro. Ya, klik Vocaro. Ini tidak perlu login ya, untuk Vocaro ini nggak perlu login apapun. Klik Vocaro yang paling atas, online voice recorder. Oke. Kalian tunggu dulu. Nah, sudah muncul seperti ini. Nanti kalian untuk mulai merekam, kalian klik tombol yang warna merah ini yang ada gambar mikrofonnya. Kalian klik. Nah, baru setelah itu, nah sudah mulai itu mulai. Nah, ini coba Miss tes ya. 1, 2, 3, tes. Kalian baca. Kemudian stop. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di simpanan bagi, bisa di... Nah, ini coba Miss tes ya. 1, 2, 3, tes. Kalian